Ilmu pengetahuan Mesir memang baik dipakai, tapi nggak lengkap. Sebab hatinya belum lembut. Maka itu ketika dia jengkel dengan kambing domba ayahnya, gitu bandel-bandel ini, dia nggak bisa apa-apa, tetap kambing itu. Sebab itu milik mertuanya, maka itu dia jadi sabar. Mau marah nggak bisa dilempaskan, dia pukul ya mbek, dipukul lagi mbek, ditendang ya mbek, gitu. Kalau milik dia sate semua aman sudah. Tapi itu milik mertuanya, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Maka itu 40 tahun itu dia saudara hatinya aduh dengan Tuhan sudah luar biasa. Maka itu seringkali Kristen kaku. Itu kalau jadi karyawan mesti ketemu bos yang kaku-kaku juga. Supaya hatinya itu diubahkan. Maka itu karyawan-karyawan Kristen yang seperti itu, kalau mau cari kerjaan sampai capek ketemunya bosnya sama terus, mau pindah kemana aja lihat. Sebab Tuhan ingin melembutkan hati kita orang-orang Kristen ini. Gak ada yang amin lagi diam. Amin. Proses Allah terus berjalan. Perlu waktu itu dikerjakan. Musa nyesal saudara. Gak taunya saudara. Kena lagi dia 40 tahun ketiga di padang belantara. Betul gak? Total hidupnya 120 tahun. Tetap gak masuk Kanaan. Maka itu ketika dia sudah tua dan Tuhan sudah bilang kepada dia, cepat ke gunung Nebo, aku akan panggil kamu di sana. Dia doa, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami beroleh hati bijaksana. Ngerti enggak? Bayangkan kalau kita semuanya Musa sampai 120 tahun umur kita. Kita terima begitu banyak janji Allah. Kita terima banyak firman Tuhan. Ternyata kita cuma melihat, tidak menikmati. Maka itu saudara, doa ini dimasukkan sebagai firman Allah. Supaya yang ada pada zaman ini belajar. Jangan buang waktu. Waktu itu adalah salah satu di antara dua modal Allah untuk semua manusia di dunia. Anak-anak muda zaman sekarang lain perjuangannya. Karena memang sistem perdagangan yang sudah kacau seperti ini. Saudara, sehingga gak ada lagi orang sekarang bisa kerja keras lalu berhasil seperti zaman dulu. Lain zamannya. Sekarang ini orang-orang maunya langsung modal besar. Karena saingannya begitu banyak. Dan sistem monopoli yang begitu merajalela di mana-mana. Sulit rasanya. Tapi tetap percayalah, modal Allah untuk manusia dari dulu tidak pernah berubah. Kalau kita bisa menjadi manajer waktu yang terbaik, kita tetap jadi orang yang sukses di dunia. Amin. Walaupun kita nggak kenal Tuhan Yesus, nggak tahu firman Allah, tetapi kalau kita jadi manajer waktu yang terbaik, kita tetap akan jadi orang yang sukses, walaupun tanpa modal harta yang lain. Renungkan ini baik-baik. Maka itu Alkitab ini luar biasa, saudara. Saya heran kalau sampai ada orang gak bisa percaya ini bilang dongeng. Dongengnya kakekmu situ ya. Ini firman Allah yang luar biasa. Tidak ada tulisan-tulisan yang bisa dipercaya. Dan orang yang mengandalkan dia bisa berhasil. Buku yang mana di dunia? Ini firman Allah. Dan kita bisa percaya di dalamnya. Dan itu pasti berhasil. Maka itu kalau ada orang yang lain bisa sukses, mereka pakai teori semut yang ditulis oleh Amsal. Jangan saudara marah. Aku berdoa, aku ke gereja, aku puasa. Nggak sukses-sukses. Dia begitu sukses. Dia tunggu dulu. Walaupun dia bukan orang Kristen, tapi kalau dia pakai prinsip Alkitab, yaitu teori semut, dia akan sukses juga. Nanti baca pulang di rumah, cari Amsal tentang semut. Luar biasa. Dan memberikan hikmat. Dan sekarang ini para ahli di dunia sedang terus menyelidiki kehebatan semut. Gak pernah punya pemimpin, tapi hebat. Lihat moto etos kerja Indonesia kan semut ireng. Betul gak? Etos kerja Indonesia itu semut hitam. Dan betul memang itu Alkitab mengajarkan. Maka itu turuti semua perintah yang di dalamnya. Kita pasti akan berhasil dengan waktu yang Allah tetapkan. Jadi mulai hari ini jadilah manajer waktu yang baik. Terus doa ini kita naikkan. Ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kalau saudara sebagai ekonom, tentukan saudara beri nilai sehari itu berapa. Tergantung masing-masing kita.
Mau beri nilai sehari itu berapa? Kalau dinilai dengan uang nggak terhitung nilainya, saudara. Tapi coba dah, mau tentukan berapa? 50.000, 10.000, 100.000, 1 juta terserah. Ya, tentukan masing-masing ya. Nggak usah sebut angka dengan angka tangan, maksud dalam hati. Sudah? Sehari saudara hargai berapa? Masing-masing sudah menghargai? Oke, sekarang hitung umur kita berapa? Kalikan setiap hari dari sekian rupiah yang kita tentukan sehari ini kita berapa? Sudah berapa triliun yang kita habiskan sesuai dengan nilai yang sudah tentukan untuk hidup sehari ini berapa? Ngerti maksud? Sekian triliun dalam hidup kita. Kalau ada yang menentukan sehari waktuku 100.000 sehari, misalnya umur berapa sekarang? Ngomong 30, itu berapa ribu hari? Kalikan sendiri nanti di rumah itu. Lalu hasilnya setelah umur sekian, sehari habisan sekian, dijumlah semuanya, hasilnya berapa? Saudara, Tuhan nggak tanya rumahmu berapa, mobilmu berapa, dia nggak tanya itu. Yang dia tanya, sudah berapa banyak orang yang kau berkati? Sudah berapa banyak orang yang kau kenalkan kepada Yesus? Itu yang paling penting. Setelah itu baru yang lain-lain. Jumlahkan nanti di rumah. Ngerti maksud saya ini? Berapa harga hidup ini? Waktu itu nggak ternilai. Mari kita cari waktu yang ketiga sekarang. Nggak usah kembali ke Mazmur lagi. Kejadian pasal pertama. Kalau saudara baca mulai ayat yang ketiga sampai yang kelima, maka ada kata terakhir pada ayat yang kelima. Inilah hari pertama. Nah, pernah nggak saudara mikir, kalau kita melihat penentu waktu itu matahari baru diciptakan pada ayat yang ke-14. Itu pada hari yang keempat. Lalu bagaimana? Yang pertama bisa tentukan itulah hari yang pertama. Kita akan tanya, kalau begitu waktunya siapa yang pertama? Inilah waktu Allah. Hari yang pertama. Nah, pada ayat yang ke-6 ada hal yang aneh. Berfirmanlah Allah, ayat 6 dan 7. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di atas, yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Saya kurang tadi ya. Memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Saya lewat. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Nah, saudara, di sini kita melihat dari semua yang Allah ciptakan, Dia mengatakan selalu baik yang Dia ciptakan. Tapi ketika Dia menciptakan langit, memisahkan, Dia tidak berkata bahwa semuanya itu baik. Enggak. Begitu pula pada yang pertama, ketika Dia pisahkan gelap dengan terang, Dia enggak berkata itu baik. Tapi yang lain diakhiri dengan semuanya itu baik. Maka pada hari yang ketujuh paling baik, sangat baik. Tapi hari yang kedua dan hari pertama Dia enggak menyebut itu. Mengapa? Mari kita lihat. Yang pertama ada gelapnya. Gelap itu Dia tidak ciptakan. Yang Dia ciptakan terang. Tapi dari mana gelap muncul? Kita tahu siapa penguasa kegelapan. Dan ketika Allah melihat di dunia ada kegelapan, Dia harus pisahkan. Nggak bisa tidak. Maka itu Paulus menemukan rahasia dalam Efesus 6. Iblis itu kerajaan mana? Iblis itu kerajaannya di mana? Ayo yang ingat Efesus 6. Iblis itu kerajaannya di mana? Di udara, kerajaan angkasa. Ternyata ada kata yang sama dengan kata langit pada ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Di sini kita menemukan sekarang ada waktu yang di tengah-tengah antara waktu Allah dengan waktu manusia. Itulah waktu gelap. Yang Allah gak pernah bisa katakan bahwa itu baik. Dia gak ciptakan itu. Jangan tanya ya, dari mana solusinya dosa? Oh, bisa lebih panjang lagi nanti itu. Di saudara ketemu ahli teologi yang lain di Jakarta, banyak tanya mereka. Gak bisa menguraikan sekarang. Nah, saudara, kita sekarang tahu. Ada 3 macam waktu di dunia ini. Maka itu Efesus 5. Mari kita buka sang Efesus 5.
Mulai ayat